Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudaraku yang telah membantu channel ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan di dalam setiap usahanya. Langsung saja sahabatku pada poinnya. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan netizen ya, yang tertera pada video-video saya sebelumnya. Dan untuk yang belum saya tanggapi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti pasti satu persatu akan saya tanggapi. Muridnya. Adapun yang ingin saya bahas kali ini yaitu tentang pertanyaan bagaimana pendapat Mas Wahyu mengenai seorang Habib yang bercerita bahwa ada seorang yang mungkin ibadahnya kurang baik, ibadahnya berantakan, kemudian dia meninggal dunia. Namun sebelum meninggal, orang ini sangat mencintai salah satu habaib ya, sehingga pada saat dia meninggal, salah seorang santri dari Habib tersebut menceritakan kepada Habib yang dimaksud, dan kemudian singkat ceritanya Habib itu mendatangi jenazah yang bersangkutan. Kemudian Habib itu memberikan sebuah kertas di mana beliau, si Habib ini yang dimaksud dalam cerita, mengatakan apabila si fulan yang meninggal dunia ini ditanya sama malaikat Mungkar dan Nakir, maka cukup kertas yang diberikan Habib ini yang diberikan kepada malaikat. Ya. Saya cari dulu videonya biar lebih jelas ini. Ada muridnya Habib Salim Jindan. Ini berkahnya punya hubungan dengan zuriat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Ini Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, "Man, lo dagang?" "Iya, Beb." "Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah." "Iya, Beb." Dibungkus semuanya. Gak komplain, gak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, Pak Mali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Ya? Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan. "Man, baru buka lo, Man." "Iya, Beb." "Bungkus semua, bawa ke rumah." Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Sianto, orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus, Beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang." Ini bahasa Betawi nih.
Datang Habib Salim Jindan, ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Dijamin sama Habib Salim. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Channel. Jadi seperti itu saudara-saudaraku, kurang lebihnya ya. Video kita sudah dengarkan semua pernyataan salah seorang Habib yang menyatakan bahwa Habib Salim bin Jindan ini mampu memberikan jaminan terhadap seseorang yang meninggal dunia di mana imannya atau ibadahnya berantakan, akan tetapi semasa hidupnya cinta terhadap Habib Salim bin Jindan, maka ketika dia meninggal cukup menunjukkan surat dari Habib bin Jindan ini, kemudian masuk surga tanpa hisab. Nah, seperti yang sudah saya katakan saudara-saudaraku, walaupun saya ini salah satu muhibbin daripada habaib, dan mungkin saya orang yang paling keras memberikan kritikan, memberikan tanggapan terhadap siapapun yang nantang-nantang para habaib. Akan tetapi walaupun begitu, saya tidak mau tutup mata ya. Apabila salah, saya tetap katakan salah, walaupun itu terjadi pada habaib. Kalau benar, tetap saya katakan benar. Jadi siapapun dari ulama manapun, ketika itu sudah tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka tetap saya akan memberikan kritikan seperti itu. Urusan masuk surga, urusan diterimanya tobat dari seseorang, diterimanya amal ibadah, itu mutlak menjadi hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu memberikan syafaat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah baginda Rasulullah sendiri. Jadi tidak ada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan syafaat kepada umatnya sehingga bisa terbebas dari pertanyaan-pertanyaan kubur, siksa kubur, apalagi ini dikatakan masuk surga tanpa hisab. Dalam hal ini saya tidak setuju, tidak sependapat dengan apa yang diceritakan atau dikatakan oleh Habib yang bersangkutan. Jadi syarat orang masuk Islam itu yang pertama harus memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat masuk surga itu adalah amal perbuatan selama masih hidup. Jadi amal soleh. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah amal soleh.
ketika imannya berantakan, amal solehnya amburadul, kemudian ada yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bisa memberikan jaminan kepada orang yang bersangkutan yang meninggal dunia dalam keadaan imannya berantakan, amalnya berantakan, dijamin masuk surga tanpa hisab. Itu saya tidak percaya dengan hal yang semacam itu. Nah, jadi kalau berbicara masalah ini, saya tidak bisa terlalu panjang lebar. Yang jelas dalam hal ini saya sangat tidak setuju dengan pendapat tersebut. Ya. Sudah, itu saja jawaban dari saya. Semoga kalian bisa mencerna apa yang saya katakan dan bisa menilai bagaimana sikap saya di dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.